Kemudian Yuni sangat paham dengan tugas itu. Yuni datang membantu Dimas untuk meringankan, untuk mengerjakan PR Dimas. Dan disitulah Yuni membantu Dimas. Dalam hari ini Yuni sudah meringankan beban Dimas. Paham? Paham, Pak. Kedua kita masuk ke kesetiaan. Apa arti kesetiaan? Tidak tahu juga. Coba menurut dalam arti gimana? Mendoakan Tuhan ada, mendoakan. Oke, yang lain? Fokus pada taat Tuhan. Nah, di sini setia didefinisikan itu memiliki pengertian suatu sikap yang dapat dipercaya, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Maksudnya di sini yaitu dalam kesetiaan. Misalnya kita harus setia kepada Tuhan. Jangan Tuhan aja yang setia sama kita. Di saat kita mengalami kesusahan, jangan cuma Tuhan aja yang peduli sama kita. Kita tidak peduli dengan Tuhan. Makanya kita harus datang ke gereja, merenungkan firman itu, dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan selalu setia kepada kita. Jika Tuhan sudah meninggalkan kita, apa arti hidup kita? Paham? Paham, Pak. Oke, dalam pelajaran ini dibahas tentang di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Dalam teks ini diceritakan tentang seorang raja. Raja ini dia memiliki badan yang gagah perkasa. Namun dia memiliki penyakit yang dideritanya. Dia memiliki penyakit kulit, yaitu penyakit kusta. Walaupun dia seorang raja, dia juga dapat terkena penyakit. Pada
Siapa dia yang berani menolak? Sudah melewati gunung-gunung, membawa persembahan untuk raja, tapi dia menolak untuk bertemu bahkan berbicara langsung. Pergi mati di sungai, itu jawaban cukup. Tuan, kalau Nabi itu meminta sesuatu yang sulit, bukannya Anda akan melakukannya. Apalagi sekarang dia hanya berkata, "Mandilah, dan engkau akan sembuh." Tuhanku, nyata. Joy, dia tahu kapan tak akan bisa. Iya. Empat, lima, enam, Terima kasih. Oke, baik. Setelah menonton video dari Kisah Raja Naaman, bagaimana tanggapan anak-anak sekalian tentang kesembuhan Raja Naaman? Sebuah mujizat, Pak. Oh, mujizat itu benar adanya. Iya, Pak. Ya, mujizat itu benar adanya. Jadi, ketika Raja Naaman ke Sungai Yordan, berapa kali dia membasuh dirinya supaya sembuh? 7 kali, Pak. Kenapa Raja Naaman marah kepada Nabi Elisa? karena dia merasa Karena dia merasa tidak dihargai, Pak. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami sakit penyakit yang ada pada diri kita, bukan berarti Tuhan menjauh dari kita, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Namun Tuhan masih sayang sama kita. Tuhan ingin mencoba kita sampai kapan kita bertahan. Dalam keterpurukan apapun, Tuhan masih sangat menyayangi kita. Misalnya dalam satu contoh, misalnya ketika kau di rumah sakit, bukan berarti kau harus ke dokter untuk supaya sembuh. Bisa saja kau hanya berdoa, memuji Tuhan, kau sudah sembuh. Ya, Bapak juga teringat dengan satu tokoh Alkitab. Mungkin kalian sudah pernah mendengar dengan kisah dengan tokoh Alkitab ini. Ayu. Pernah Pak. Ayo. Bagaimana Ayub melalui ujian yang dilakukan Tuhan? Ayu tetap setia kepada Tuhan. Iya. Apa? Awalnya Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia sangat percaya kepada Tuhan. Pada suatu ketika Tuhan menyetujui iblis mencobai Ayub. Mulai dari kehilangan ternak, kehilangan semua harta bendanya, bahkan kehilangan anak-anaknya. Pada suatu ketika Ayub sudah kehilangan semuanya, bahkan tinggal memiliki kesehatannya saja. Tuhan masih mencobai dia melalui satu
Ayub. Dia mengalami sakit kusta. Sampai-sampai istrinya menyuruh Ayub untuk mengutubi Tuhannya. Apakah Ayub melakukannya? Tidak, Pak. Begitu juga lah dengan kita. Dalam keadaan sesulit apapun, dalam keadaan sesakit apapun, janganlah sampai-sampai kita meninggalkan Tuhan. Dan yakinilah bahwa segala kesulitan yang kita alami, segala pergumulan yang kita alami, Tuhan pasti akan selalu menolong kita, pasti selalu akan memberikan kita jalan. Amin. Amin, Pak. Sekarang Bapak akan kasih kalian tugas. Di sini Bapak akan kasih tugas itu, tulislah salah satu keteranganmu ketika Allah menolongmu. Sudah pernah itu Allah kan? Selalu, Pak. Coba ditulis nanti ceritakan ya. Dan dalam nilai. Udah, atau nggak usah ditulis. Langsung ceritakan aja. Iya, Pak. Tulis aja dulu, Pak. Tulis di mana? Buku, Pak. Oke. Atau ada yang sudah bisa ceritakan? Menulis, Pak. Coba dulu kita. Iya. Ini atas terakhir ini. Kenapa? Udah. Sudah. Coba. Coba Dimas, ceritakan cepat. Oke teman-teman, pengalaman saya di kawal kebutuhan itu, dulu saya pernah lupa membawa botol, tetapi tidak pulang siang. Jadi saya kelaparan. Tetapi tiba-tiba ada teman saya yang memberikan bekal yang dibawanya kepada saya. Dan saya menganggap itu sebagai sebuah pertolongan dari Tuhan. Ketika saya sudah kelaparan, tiba-tiba teman saya datang memberikan makanannya kepada saya. Dan Tuhan menolong saya melalui teman saya. Amin. Satu lagi. Yunir bisa? Belum, Pak. Bisa lah Yun. Pil, coba Pil. Coba dapat tolong Tuhan. Coba ceritakan dulu itu kamu pernah tolong Tuhan. Tanggal 3 Desember saya pergi ke kolam dan ingin berenang. Saya lompat di mana batasan kolam itu sangat dalam. Dan saya tenggelam. Untungnya ada kakak-kakak yang bantu saya mengangkat saya dari dalam. Dan saya menganggap itu adalah pertolongan dari Tuhan. Semua itu pertolongan Tuhan. Iya, Pak. Oke, yang belum siap dikerjakan di rumah ya. Iya, Pak. Besok Bapak tagih. Jadi kesimpulan yang inti dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu walaupun kita orang hebat, walaupun kita orang tinggi, walaupun kita orang besar, orang dagang, tapi itu tidak menghalangi kita supaya kita terkena segala bencana, terkena segala kesulitan. Pasti semua orang pasti akan mengalami kesulitan, ya kan? Jadi jangan karena kesulitan, jangan karena suatu cobaan itu kita lari dari Tuhan, kita menjauh dari Dia. Tapi marilah melalui cobaan itu, melalui ujian itu, kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin bersungguh-sungguh kepada Tuhan, agar kita selalu disertai, dibimbing, dan diajari oleh Tuhan. Amin. Amin, Pak. Sekian